Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Berjumpa kembali di video pembelajaran beragama. Perkenalkan, nama kakak Nanda Rizky Fitri Anissa, bisa dipanggil Kak Nanda. Kakak adalah instruktur Smart bidang studi bahasa Inggris. Nah, hari ini kita akan belajar tentang past continuous, tense, dan recount text. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak yuk video pembelajaran berikut ini. Di materi pada kali ini kita akan membahas past continuous tense. Apa sih past continuous tense itu? Jadi, tense ini adalah sebuah tenses yang menunjukkan aktivitas yang sedang berlangsung tapi di masa lalu. Nah, makanya kita bisa sebut bahwa si pembicara ini atau subjek ini sedang membicarakan dia sedang melakukan sesuatu di masa lalu yang jelas waktunya dimulai kapan dan selesainya kapan, tapi peristiwanya intinya sudah selesai di masa lalu. Jadi misalnya kamu sedang melakukan sesuatu, ya kamu cerita nih, waktu gempa misalnya, aku sedang membaca buku. Nah, itu adalah contoh past continuous tense. Untuk lebih jelasnya lagi, kita coba lihat fungsinya. Past continuous tense ini ada 3 fungsi utama. Yang pertama adalah berguna untuk menyatakan suatu aktivitas yang terjadi di masa lalu. Jadi kamu cerita pengalaman masa lalumu itu seperti apa, detailnya seperti apa. Nah, itu lebih detail daripada simple past, ya kan? Kalau simple past kan cuman menceritakan, oh waktu itu aku seperti ini. Tapi yang past continuous tense ini lebih detail lagi, saat waktu itu, senjang ini sampai ini, itu kamu ngapain sih? Nah, I was crying when you left me alone yesterday. Nah, saat you pergi nih, meninggalkan aku sendiri, itu aku ngapain saat-saat itu? Oh, aku menangis. I was crying when you left me alone yesterday. Nah, fungsi yang kedua adalah menunjukkan aktivitas yang terjadi bersamaan dengan aktivitas yang lebih panjang durasinya. Jadi, misalnya, oh my sister was studying when someone knocked the door. Jadi ada 2 kegiatan yang terjadi sekaligus di waktu tersebut. Ya, tersebutnya itu di waktu yang sudah lampau ya. Nah, yang ketiga adalah past continuous ini berfungsi juga untuk menyatakan kebiasaan dari seseorang yang diulang-ulang terus dari zaman dulu. Misalnya, my mother was always loving me no matter what. Ya, ibu kalian, ibu saya juga, itu pasti mencintai kalian setulus hati kalian apapun yang terjadi. Dari zaman dulu sampai besok, nah itu diulang-ulang kebiasaannya dari zaman dulu sampai saat ini. Itu bisa juga pakai past continuous tense. Oke, berikut ini adalah formulas yang biasanya kita pakai untuk mengaplikasikan past continuous tense. Di sini ada 3 bentuk, ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Yang positif ini yang biasa aja. Ada subject, ada to be. Nah, to be-nya ini juga penting sekali. To be-nya yang digunakan to be bentuk lampau. To be itu kan ada is, ada am, ada are, ya kan? Biasanya kita ketemunya itu. Tapi untuk kasus ini, past continuous tense ini kita menggunakan was atau were, bergantung nanti subjeknya seperti apa. Nah, untuk verbnya itu jelas harus menggunakan verb ing karena continuous, ya kan? Contoh kalimatnya, my mother was cooking when I come. My mother itu subjek, was itu to be-nya, cooking itu verb ing-nya, dan when I come itu complement. Nah, dalam bentuk negatifnya, kita lihat bareng-bareng, itu ada subject plus to be, was, were, plus not. Baru dikasih plus verb ing.
Nah, di sini perbedaannya sama yang tadi adalah kalau yang tadi tuh nggak pakai not karena positif ya kan. Kalau yang ini negatif dikasih not. Jadi kalau yang tadi itu ibuku sedang memasak saat aku datang. Yang ini artinya my mother was not cooking when I come. Artinya berarti ibuku enggak masak, ibuku tidak masak saat aku datang. Oke, yang terakhir interrogatif. Interrogatif ini artinya menanyakan ya. Jadi kalimat tanya. Susunannya adalah to be dulu. To be-nya ditaruh depan. To be-nya tadi apa? Betul sekali, was atau were plus subject plus verb ing terus dikasih tanda tanya. Nah, kalau yang pertama tadi positif ya kan, ibuku sedang memasak saat aku datang ya kan, waktu itu. Nah, yang kedua, ibuku sedang tidak memasak saat aku datang. Nah, yang ketiga ini, dia tanya nih malah, apakah ibuku masak? Apakah ibuku sedang masak waktu aku datang? Nah, perbedaannya seperti itu. Was my mother cooking when I come? Seperti itu ya. Nah, tips paling penting nih, penggunaan was and were di setiap kalimat itu bergantung pada subjek. Tadi sempat saya bahas sebelumnya. Subjek I, you, we, they itu biasanya pakai is sama am ya kan. Tapi kalau di sini I itu pakainya was. Nah, yang pakai was itu apa aja? Ada he, ada she, ada it sama I. She was, I was, it was, ya kan, he was, ya pakainya yang itu. Nah, yang were itu untuk apa aja? Nah, sisanya berarti ada they were, ada you were, ada we were, nah seperti itu, oke? Kita lanjut untuk contoh kalimatnya. Past continuous tense yang positif ya. My mother was listening to BTS song when she cooked. Subjeknya yang mana? Betul, yang my mother. Terus diikuti was sebagai to be. Lalu listening, yaitu verb ing. Nah, to BTS song when she cooked ini adalah complement. Complement itu nanti terserah kalian. Bisa diisi objek, bisa diisi apapun. Nah, artinya ibuku sedang mendengarkan lagu-lagu BTS ketika dia memasak. Oke, siapa yang suka BTS? Lanjut, di contoh kalimat berikutnya. Past continuous tense negatif. The music was not playing when the singer started singing. Nah, subjeknya adalah the music. Di sini to be not-nya harus ada ya karena negatif. Was not, to be not ya kan. Verb-nya apa? Verb ing-nya playing dan complement-nya ada when the singer starts singing. Oke, kalimat ini artinya musik tidak berputar ketika penyanyi mulai bernyanyi. Contoh yang terakhir itu pertanyaan bentuknya past continuous tense bentuk interrogatif. Yang pertama tadi apa yang harus ada di depan? To be-nya. Nah, berarti di sini was sebagai to be, Sammy sebagai subjek, eating verb ing, pizza when his friends come. Berarti was Sammy eating pizza when his friends came? Artinya, apakah Sammy sedang makan pizza ketika teman-temannya datang? Nah, seperti itu ya. Sekarang kita coba latihannya. Change these sentences into past continuous tense. Ada 3 kalimat yang belum berbentuk past continuous tense. Nah, coba kita lihat kalimat pertama. We are playing football while the sun goes down. Di sini yang mencurigakan yang mana? Subjeknya udah betul ya. Nah, to be-nya. To be-nya di sini harus dalam bentuk past, berarti harus kita ganti were. Nah, we were playing football while di sini bisa diganti when. The sun goes down. Lah, berarti kalau dibaca secara utuh, we were playing football while the sun goes down. Oke? Berarti yang diganti adalah to be-nya. Yang kedua, my wife
is not cooking breakfast while I wake up. Kita lihat lagi, subjeknya udah benar, ada not-nya juga, ada cookingnya juga, breakfast while I wake up itu complement. Di sini yang salah apanya lagi? Betul sekali, to be-nya masih dalam bentuk to be bentuk pertama yang is. Padahal harusnya diganti, iya diganti was. My wife wasn't cooking breakfast while I wake up. Seperti itu ya. Nah yang terakhir, the audience is listening to the explanation while the lecturer gave his explanation. Berarti ini juga sama kayak nomor 2 tadi, is-nya diganti was. The audience was listening to the explanation, while-nya diganti when, explanation when the lecturer gave his explanation. Oke? Sudah jelas untuk tense continuous ini, past continuous ini. Nah, sesaat lagi kita akan mendapatkan informasi dari Primagama. Jadi, yuk kita simak informasi berikut ini. Bagaimana adik-adik penjelasan tentang materi tadi? Sudah cukup jelas bukan? Oke, materi nanti masih lanjut lagi loh ya. Pastikan adik-adik nonton sampai akhir video. Oh ya adik-adik, kakak mau tanya nih. Pernah nggak adik-adik mengalami ada tugas dari bapak atau ibu guru dan adik-adik kesulitan mengerjakannya? Atau adik-adik kurang memahami materi pelajaran tertentu yang diajarkan guru di sekolah? Jika jawaban pernah, maka tenang adik-adik, kakak punya solusinya. Dengan adik-adik belajar di Primagama, maka masalah tadi akan teratasi dengan baik. Karena Primagama memiliki fasilitas terbaik untuk mendampingi adik-adik belajar. Di antaranya, jika adik mengambil matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, maka adik-adik akan mendapatkan masterbook, yaitu kumpulan materi di dalamnya. Dan smart exercise, yaitu kumpulan soal-soal di dalamnya. Untuk setiap bidang studi yang diambil, adik-adik akan belajar di Primagama 2 kali pertemuan setiap minggunya. Salah satu pertemuannya berisi layanan pendalaman materi yang di dalamnya adalah remedial, enrichment, dan consulting. Remedial adalah pengulangan materi yang belum dipahami. Sedangkan enrichment adalah pengayaan terhadap materi yang telah dipahami. Kemudian consulting adalah pendampingan untuk adik-adik yang mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau proses belajar. Metode belajar menggunakan smart solution yaitu metode belajar anak cerdas yang memudahkan siswa dalam memahami pelajaran dan mempercepat penyelesaian soal-soal. Serta fasilitas terbaik lainnya yang akan membuatmu semakin bagus nilainya, meningkat prestasinya sesuai dengan harapanmu dan orang tuamu. Untuk menikmati semua layanan terbaik dari Primagama, yuk segera daftar di kantor cabang Primagama terdekat di kotamu. Wujudkan merdeka belajar bersama Primagama. Oke adik-adik, untuk lebih memahami materi video tadi, yuk kita lanjut belajar lagi. Nah, materi selanjutnya kita akan membicarakan tentang recount text. Apa sih recount text itu? Jadi recount text ini adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang terjadi di masa lampau yang pernah dialami sebelumnya. Jadi tujuan teks ini itu adalah untuk menghibur atau memberikan hiburan kepada pembacanya. Ciri-cirinya teks recount text nih, yang pertama, dia punya judul yang merangkum teks, misalnya My Vacation to Bali. Nah, jadi pasti ceritanya akan menceritakan tentang pengalaman si penulis itu saat dia berada di Bali, entah dia liburan, ya kan? Itu kan My Vacation berarti dia liburan di Bali. Nah, yang kedua adalah menceritakan peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Maka recount text selalu menggunakan past tense. Contohnya, last month I went to Bali with my family. Nah, ya kan, dia menggunakan tense dalam bentuk lampau atau past. Nah, yang ketiga, semua kejadian yang ada pada saat itu harus secara berurutan. Jadi nggak maju mundur, alurnya tuh selalu maju, ya kan.
Terus nanti ada kata sambungnya seperti when, later, then, after, before, dan lain-lain. Jadi habis ini saya ke sini, habis itu saya kena ini, habis itu saya ke sini lagi. Nah, seperti itu, ya kan? Untuk generic structure-nya, nah di dalam recount text ini ada 3 generic structure yang sangat pokok, yang itu pertama orientation. Orientation ini adalah pendahuluan, jadi kamu kenalan-kenalan dulu, oh si penulis ini siapa sih, dia sama siapa aja di dalam cerita itu, entah sama my family, atau sama my friends, atau sama his teacher, atau something. Nah, itu tempatnya di mana kejadiannya, terus saat apa, saat liburan kah, atau saat sekolah kah, atau dulu zaman masa kecil kah. Nah, itu dijelaskan seluruhnya di orientation, jadi gambaran besar pengenalannya ada di orientation. Nah, untuk selanjutnya ada events. Events ini, bagian events merupakan inti dari ceritanya. Jadi, oh habis itu ngapain? Pada bagian ini kita menceritakan semua yang terjadi secara berurutan dari awal sampai akhir, sampai selesai. Jadi, oh habis aku makan di warung ini, aku ketemu ini, terus habis itu saya beli ini, habis itu saya minum ini. Nah, itu urut di event itu. Kadang setiap cerita itu nggak cuma satu event aja, ada beberapa event yang tergabung yang nanti mungkin akan dipisah di beberapa paragraf. Nah, yang terakhir itu adalah reorientation. Nah, bagian ini akan memberikan kesimpulan ya, isi ceritanya itu ngapain aja sih. Nah, bisa juga dia memberikan pendapat si pencerita. Misalnya, oh aku happy di Bali, aku senang, atau oh itu pengalaman yang cukup memalukan, misalnya kecelakaan atau kepleset. Nah, itu juga bisa dijadikan bisa dikategorikan sebagai recount text juga. Nah, reorientation ini bisa juga disebut akhir dari cerita. Nah, sekarang ini kita lihat contoh generic structure pada teks itu. Yang awal itu ada 3 paragraf ya, kebetulan sangat kecil, tapi nanti mungkin di teks yang akan kalian jumpai lebih dari 3 paragraf itu. Ini contoh simpelnya seperti ini, judulnya A Beautiful Day at Jogja. Paragraf pertama itu orientation, pasti ada di awal orientation itu. Isinya, last week my friends and I went to Jogja, we visited many places. Nah, tepat kan sama yang tadi dibicarakan, ada siapa aja, siapa sih penulis itu, ya kan? Ada sama siapanya, sama my friends, kapannya diisi last week, ya kan? Terus ngapain? Ya, we visited to Jogja, ya kan? Mereka pergi ke Jogja. Nah, bagian selanjutnya adalah events. Events di sini ada jabaran yang lebih panjang lagi. Saat tadi kalian udah tahu, oh ya udah penulis pergi ke Jogja bersama temennya. Terus ngapain? Nah, di sini kalian bisa lihat ngapain aja. First, we visited Parangtritis Beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blew across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Second, nah ini kata sambungnya kan. We visited Gembira Loka Zoo. We saw many kinds of animals there, such as monkeys, tigers, crocodiles, snakes, and etc. We looked around in that zoo and also took pictures of those animals. Then, nah ini kata sambung juga, we felt hungry, so we went to restaurant. And soon as we finished our lunch, we decided to go home. Nah, ada kan urutannya, oh aku ke Parangtritis dulu, habis itu aku pergi ke Gembira Loka Zoo, habis itu kita pergi makan dulu, habis itu ke rumah. Nah, itu adalah event urut-urutannya. Nah, bagian terakhirnya itu ada reorientation. Kita coba baca bareng-bareng paragraf terakhir. For me, that was a beautiful day, we really enjoyed it, and I hope I could visit Jogja again. Nah, di sini terlihat jelas, terpampang nyata, di situ tertulis, for me that was very beautiful, atau that was beautiful, berarti perasaannya dia diungkapkan sama penulis, aku senang, itu hari-hari yang bahagia, aku sangat menikmatinya, dan dia bahkan ingin melakukannya lagi. Nah, itu yang biasanya
disimpulkan pada teks-teks recount itu pasti perasaannya gimana? Apakah kamu sedih, malu, kecewa, atau bahagia? Nah, itu didapatkan di reorientation tersebut. Oke, yang tadi materi-materi tadi kita aplikasikan ke exercise, kita latihan soal di sini. Ada teks judulnya Visiting My Hometown. Ada 5 pertanyaan yang akan ditanyakan mengenai teks apa sih ini, nanti semuanya jawabannya ada di situ semua. Kita baca bareng-bareng. Visiting my hometown. Last month, my family and I went to Banyumas, which was located in Central Java, Indonesia. I enjoyed the journey all day long, although it took 2 days to get there. My father was telling us some stories on the way when my mother slept on the back seat. My first day in my village, I visited my sibling and friends. The next day, my sibling and I went to a popular place in Purwokerto. It was called Batu Raden. That was a favorite spot in Purwokerto. We enjoyed local food and I was satisfied. So were they. The day after tomorrow, my cousin had a ceremony to say thanks to God for blessing their son. I watched that traditional ceremony and took their photograph. For the last show, we were entertained by ebek. It was traditional art. The player danced through the traditional music and they were handled by the spirit. It was scary, but it was fun and entertaining. Nah, pertanyaan yang pertama. When did they go to Banyumas? Kapan mereka pergi ke Banyumas? Pasti ada di orientation, ya kan? Kapannya di mana itu pasti di paragraf pertama. Last month berarti sebulan yang lalu. They go to Banyumas last month. Oke. Pertanyaan pertama terjawab ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. What did the writer do on the first day? Apa sih yang mereka lakukan di hari pertama? Nah, ini termasuk event. Event itu ada di paragraf setelah paragraf pertama. Itu kebetulan di paragraf kedua. Tertulis jelas, my first day in my village, I visited my siblings and friends. Terjawab, oke. He visited his sibling and friends. Ya, soal berikutnya, soal nomor 3. What was the popular place in Purwokerto? Apa? Nah, ini adalah specific information yang hanya bisa ditemukan di teks ini. Jadi jangan ngarang-ngarang. Di Purwokerto banyak tempat-tempat wisata, tentu saja mungkin teman-teman pada tahu semuanya. Tapi yang ada di teks ini itu apa sih yang populer? Nah, menurut penulis, the next day my sibling and I went to popular place in Purwokerto. It was called Batu Raden. Nah, ada di paragraf kedua, sentence kedua juga. Nah, it was called Batu Raden. Berarti the popular place in the Purwokerto is Batu Raden. Berikutnya, pertanyaannya, did the writer enjoy the holiday in the village? Apakah si penulis ini menikmati perjalanannya itu saat balik ke pedesaan? Tadi kalau misalnya kita bahas tentang perasaan penulis itu ada di mana? Ada di paragraf terakhir. Nah, paragraf terakhir kita coba lihat dan simak. Ternyata ada di kalimat terakhir juga, it was scary, but it was fun and entertained. Dia bilang itu sedikit menakutkan, tapi itu sangat menyenangkan dan sangat menghibur. Berarti, yes, he did. Ya, dia menikmati. The writer enjoy the holiday in the village. Nah, sekian pembelajaran pada kali ini. Kita sudah mempelajari 2 materi, ada recount text yang barusan kita bahas dan past continuous tenses. Nanti kalian bisa pelajarin di rumah dan latihan yang membahas tentang materi berikut ini. Demikian adik-adik penjelasan tentang recount text dan past continuous tense. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat ya.
Jangan lupa subscribe channel Primagama dan bunyikan loncengnya untuk update video terbaru kita. Primagama siap, Primagama smart, Primagama terdepan dalam prestasi.